Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'da. Hadratul muhtaramin, ibu-ibu, bapak, adik-adik sekalian, jamaah majelis taklim Nurus Sobah anu kusim kuring dipika hormat, salam pembugia dirahmati, diberkahi, salam dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala anu alhamdulillah dina pagi ayeuna dina enjing ayeuna urang sadayana tiasa kempal, tiasa calik sasarengan dina raraga di dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin mingguan atau nabi bulanan sebagai ikhtiar mempelajari ilmu atau nabi thalabil ilmi dina upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan orang ke Allah subhanahu wa ta'ala. Pamugia usaha orang, ikhtiar orang leres-leres diijabah, leres-leres dikabul ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga oleh Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa disampaikan ke junjungan orang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan harapan mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak, adik-adik sekalian yang senantiasa saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sasih kamari parantos kusim kuring didugikeun bagaimana tentang Nahdlatul Ulama, tentang jam'iyah atau nabi organisasi Nahdlatul Ulama. Panjang lebar moga-moga saja masih ada remong teu bareng bubar kelak ngeripuh teh ari bareng kajen dicocokkan angger bege sakresna uih terus po moga-moga bente poho. Pada kesempatan yang kedua ia Al-Fakir Simkuring bade mencoba mengetengahkan, bade mencoba menyampaikan materi tentang penting enggak sih nunamina berorganisasi Nahdlatul Ulama. Penting enggak sih nunamina keberadaan Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah Nahdlatul Ulama. Upami penting, nah kira-kira gitu kedah kumaha. Dan dari sisi mana orang sadayana menganggap pentingnya keberadaan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah Nahdlatul Ulama atau NAPIN. Ibu-ibu, bapak, adik-adik sekalian yang senantiasa saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Sebelum Indonesia merdeka yang ditandai kemerdekaannya 1945 ya, tanda akan kemerdekaan Indonesia itu dibacakan proklamasinya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Jauh sebelum Indonesia merdeka.
Ya, usaha-usaha menamina kemerdekaan tuh silih gilir gumanti dilakukan oleh para pejuang. Kinten-kinten namina biasa ibu baca di kitab IPS, ada Sentot Alibas, ada Pangeran Diponegoro, ada lain-lain banyak bisa kiai-kiai yang bahkan tidak tertulis di dalam kitab atau di dalam buku IPS. Jadi bahkan di dalam catatan sejarah hampir 2 abad setengah Indonesia dijajah kunamina Londo. Jawa kolot mapan Londo Belanda. Tidak juga merdeka-merdeka, tetapi alhamdulillah tidak lama setelah Nahdlatul Ulama merdeka, Nahdlatul Ulama berdiri, tepatnya tahun 1926, proses menuju kemerdekaan Republik Indonesia yang hari ini kita nikmati, sanajan belum optimal, sanajan tak maksimal, itu hanya butuh waktu 19 tahun. 19 tahun. Tahun 1926, tepatnya pada lamun Masehi nama Hijriyah. Lamun nama Masehi nama Januari, lamun Hijriyah na Rajab. Nahdlatul Ulama Jabnya Nahdlatul Ulama ngadeg ya 27, 28, 29, 30, terus 1, 2, 3, 4, 5 ya. Terus bisa 1 sampai 40, 10 tahun, 19 tahun Indonesia merdeka. Alhamdulillah. Berarti kalau begitu dapat disimpulkan dengan kesimpulan sederhana punya peran serta Nahdlatul Ulama mengupayakan kemerdekaan Republik Indonesia nyata. Mana? Ya, nyata. Guys, hiji tete. Jauh sebelum tahun 1445, bahkan sebelum Nahdlatul Ulama secara resmi berdiri, para ulama di Indonesia ngebentuk disebut sebagai Komite Hijaz. Komite Hijaz kumpulan para tokoh, tentu di dalam nanoloba para ulama nya. Guys, eta Komite Hijaz mungkin jadi cikal bakalna ngadegna Jamiah Nahdlatul Ulama. Komite Hijaz dibentuk di Nararaga nya, diutus ke pemerintahan Arab Saudi, Raja Arab Saudi tidak lama pada saat itu nembe merdeka. Boga program yang cukup mengkhawatirkan, kumargi naon namina pahamna adalah paham Wahabi yang tidak mempercayai kepada anu disebut sebagai situs, yang disebut sebagai cagar budaya. Tidak ada itu kepercayaan jika itu. Makanya kemudian pemerintahan Arab Saudi pada saat itu, Raja Saud boga program akan menghancurkan anu disebut sebagai situs-situs, termasuk makam Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah karena itu kemudian berita ini salah sahijina terdengar oleh para ulama yang di Indonesia. Lah sapalantosna ka kuping terdengar, maka kemudian para ulama membentuk komite Hijaz Namina, terdiri dari yang di dalamnya adalah Kiai Abdullah Waskullah didampingi oleh Hasan Hulaim dan sampai turunnya, berangkat ke Arab Saudi di Nararaga memohon kepada raja untuk tidak membumi ratakan situs-situs yang cukup berharga, termasuk makbarohna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, permohonan yang diajukan oleh para ulama di Indonesia yang tergabung di dalam Komite Hijaz
itu kemudian dikabulkan. Komite Hijaz ini sekali ini yang kemudian menjadi cikal bakal organisasi Nahdlatul Ulama. Lah, berarti lamun mengacu kepada carita nunung beku simkuring didongengkeun, peran serta Nahdlatul Ulama senajan belum terbentuk menjadi organisasi, dina raraga mempertahankan situs, dina raraga mempertahankan simbol-simbol kebesaran Islam di Arab Saudi, jelas berpartisipasi. Berarti lamun kitu dapat disimpulkan kurang sadayana Nahdlatul Ulama atau cikal bakalna berarti dianggap betul-betul berjasa. Kedua nya Katilu setelah tanggal 17 Agustus tahun 1945 proklamasi kemerdekaan dibacakan. Rakyat bergegap gempita. Bayangkan, menjadi betul-betul bangsa Indonesia. Ngadeg. Bunyinya Agustus, kemudian September, Oktober, kemudian November. Oktober sekutu ternyata sudah datang lagi ke Indonesia. Sudah ngepung Surabaya. Kapal besar yang di dalam kapal itu terdiri kapal laut kapal besar karena peralatan perang sekutu tos canggih, ada Inggris dan seterusnya di belakang. Eta teh di atas kapalnya puluhan pesawat tempur sudah ngepung Surabaya untuk kembali membumi hanguskan negara Indonesia yang baru lahir, nembe cerek lahir. Yes. Mendengar berita ini sebenarnya ngepung itu sudah dari Oktober, sudah dari pertengahan Oktober, tetapi kemudian meletus perangna yaitu pada sekitar akhir Oktober awal November. Mendengar peperangan kecil-kecil sudah mulai dan dikepung, Mbah Hasyim tentu sebagai Rais Akbar Nahdlatul Ulama merasa prihatin. Jenderal Sudirman menghadap ke namina Mbah Hasyim. Tentara Tebu masih belum dibayar. Tentara masih sakedik. Boro-boro cenah kemudian persenjataan. Personil nabe masih sakedik. Masih terdiri dari para kiai-kiai yang rela tidak dibayar, batalion-batalion. Jadi didukung, ditambah lagi persenjataan yang masih minim. Bayangkan negara nembe kinten-kinten kakarek 2 bulan lebih. Lamunun maker berbenah, imah bege imah, ari kakarek dinggonan 2 bulan macan rapi. Biar ngabereskeun gasar geser garas gitu. Tah, amo ieu negara yang terdiri dari sekian, mohon maaf, ribu pulau, sekian suku, kemudian ras, agama dan sapiturna tentu mengkonsolidasikan potensi-potensi anu aya tidaklah gampang. Karena minimna persenjataan, minimna personil, maka tentu bisa dibayangkan lamun ngalawan nunamina sekutu dengan persenjataan anu lengkap teh bisa dibayangkan pasti secara hitungan matematis kalah. Yes, makanya Jenderal Sudirman menghadap terhadap Mbah Hasyim, minta solusi, minta jalan keluar, dan akhirnya kemudian oleh Mbah Hasyim dikumpulkan para ulama, diajak musyawarah, dan di dalam musyawarah itu dicetuskan yang disebut sebagai keputusan resolusi jihad. Yes. Resolusi jihad dia diperuntukkan buat siapa? Buat warga sekitar Surabaya yang jaraknya kira-kira tidak lebih dari masafatul qasri 80 kilo. Wajib hukumna perang
mengusir, melawan sekutu yang datang kembali ke Indonesia melalui pintu Surabaya. Ya, dari Cirebon Harita Lamantisalah tidak kurang dari 3 gerbong yang dipimpin oleh Kiai Abbas dan para sekutunya datang ke namina ke Surabaya untuk membantu proses peperangan yang sangat-sangat luar biasa. Yes, tanya. Sentosna itu datang sadaya kempal jeger perang. Jeger perang, guys. Alhamdulillah intina dari proses peperangan tadi di mana secara hitungan matematis tidak setimpal, secara hitungan matematis pasti eleh, secara hitungan matematis peralatan peperangan guys pasti sekali langsung dikempaskan. Tapi alhamdulillah ternyata kemudian peperangan dimenangkan oleh pasukan Indonesia, oleh para santri. Eta film sang kiai teh, Jenderal Meleber Modar dan lain sebagainya. Budak santri ku Ki Mansur dan sapiturna. Ki Mansur teh babakan Siwarikin yang ikut rombongan bersama dengan Ki Abdullah Abbas. Ki Mansur mas santri terbireng. Santri terbireng santrina Basim Askani. Kiai Mansur nu dimaksud Kiai Mansur nu ngiring teh salah sajina tak Kiai Mansur bapana Kiai Usamah Mansur. Ngiring peperangan pada saat di Surabaya. Geus menang. Tosnya eta nu kemudian oleh para ahli sejarah tempo sebelum Pak Jokowi, sebelum reformasi terutamanya ditetapkan 10 November sebagai hari pahlawan. Padahal ya Bu, proses peperangan itu terjadi sejak Oktober. Memang betul berakhir kemudian di November. Makanya kemudian ketika ada celah sejarah dibaca, sejarah kembali kemudian diungkit, sejarah dibuka, alhamdulillah terbuka, dan kemudian akhirnya hari ini alhamdulillah menjadi bagian dari pengakuan pemerintah, diputuskan melalui SK Presiden Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober. Tanggal 22 Oktober tanggal di mana menjadi awal titik mangsa yang namanya resolusi jihad sebagai awal proses peperangan ditetapkan. 22 Oktober eta hari kita. Kita itu punya 2 hajat di dalam Jamiah Nahdlatul Ulama. Ada hari santri tanggal 22 Oktober yang meskipun memang telah menjadi hajat nasional, kedah namanya Tabari Ejeng hari lahir Jamiah Nahdlatul Ulama dilaksanakan Minggu Payung di Papua. Ya, sing kuring ge ngabantosan sakedak sakede. Ibu-ibu, bapak, adik sekalian, jamaah jamiah Nurus Sobah, tentu Nahdlatul Ulama yang senantiasa simkuring didik, simkuring dikahormat, pamugia dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau melihat rentetan yang ketiga ini sangat jelas bagaimana Nahdlatul Ulama bukan sekedar mengikhtiari, bukan sekedar bagaimana hapunten mengusahakan proses bagaimana Indonesia merdeka, tetapi juga mempertahankan pembuktian, mempertahankan kemerdekaan yang sudah digenggaman tangan, yaitu tadi dengan resolusi jihad yang ditetapkan pada 22 Oktober sampai kemudian dimenangkan peperangannya pada 10 November. Nah, lamun Jamiah Nahdlatul Ulama hari takeneh Indonesia kembali dicaplok oleh sekutu. Cara syariatna, cara ikhtiarna teh kitu. Bahwa hakikat nanti Gusti Allah, ya. Bahwa hakikatna Allah yang menentukan cak urang anaon-anaon sumur kondang. Bahwa hakikatnya Allah yang menentukan, betul. Tetapi syariatnya kalau tidak ada resolusi jihad tidak mungkin akan bangkit semangat gelora yang sangat luar biasa bagaimana mengusir penjajah. Tak katilu.
Jadi sekali deui dari yang ketiga rentetan carita ieu memberi gambaran kepada kita betapa Nahdlatul Ulama sangat besar berkontribusina, berpartisipasina, berinvestasina terhadap anu namina menjaga, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Yes. Nuka opatna ibu penting untuk ibu dan untuk ibu dengarkan baik-baik. Pada tahun sekitar 50-an Bu, bintik-bintiknya tegas muncul. Ya, peperangan, lain peperangannya, pemberontakan kecil-kecilan yang dimotori oleh PKI. Siapa yang menjadi korban para kiai? Santri. Terus sampai kemudian puncaknya adalah tahun 65 yang betul-betul pada saat itu ada proses pembunuhan pada jenderal dan Sabitullah, di mana kemudian dari situ pemberontakan yang sebelum-sebelumnya telah dilakukan menjadi titik kulminasi akhir dari bagaimana PKI ditumpas. Nah, itu prosesnya berawal dari bagaimana Nahdlatul Ulama dengan amat cerdas mampu membaca pergerakan. Karena pergerakan mereka begitu licin, maka kemudian Nahdlatul Ulama juga harus mengimbangi dengan gerakan yang licin juga. Mereka jadi belut, Nahdlatul Ulama kira-kira jadi guruna belut. Mereka kira-kira jadi pemain, kita jadi guruna pemain, jadi pelatih. Dan alhamdulillah karena begitu membaca bacaannya dengan baik, pemetanya dengan baik, ketika presiden berhasil ditaklukkan oleh komunis yang akhirnya kemudian membentuk poros yang disebut sebagai Nasakom, nasionalis komunis dan agama, Nahdlatul Ulama tidak keluar dari koalisi bersama dengan pemerintah sebagaimana yang dilakukan oleh para ormas selain Nahdlatul Ulama, melainkan Nahdlatul Ulama ikut gabung, menerima, bukan mempercayai, bukan membenarkan, bukan meyakini terhadap anu digelorakan oleh komunis, tidak, tetapi lebih kepada bagaimana itu sebagai sebuah strategi, sebagai sebuah siasat. Ya Bu, kedah dicaritakeun malamun ibu misalnya ya punten, ibu misalnya palai terang naon isina nu aya di rompok, taro i rompok. Ya ibu kedah jadi punten bagian dari penghuni eta rompok. Sehingga kemudian ibu paham pergerakan naon nu diobrolkeun di rompok eta. Tapi lamun ibu keluar dari rompok eta, maka kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam rompok ini. Dan itulah yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, tidak keluar dari kongsi bersama dengan presiden, di dalamnya ada komunis, lebih semata-mata kangge memahami pergerakannya, tujuannya, langkahnya, strateginya komunis, bagaimana menginginkan mencengkeram bangsa Indonesia. Dan alhamdulillah yang terbaca sehingga kemudian tidak banyak korban yang berjatuhan, kaburu kabongkar dan kemudian ditumpas, dilarang dan sampai turunna PKI. Guys, itu dari cerita apa dapat juga disimpulkan kusim kuring tetuku ibu sadayana bahwa peran serta Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Jam'iyah NU terhadap usaha mempertahankan kemerdekaan pada tahapan eta sangat luar biasa, yaitu alhamdulillah bisa menghindarkan bangsa kita dari tercengkeram oleh komunis. Guys, kapan? Kalimat kadikina ibu setelah kemudian Presiden Soeharto sebagai penguasa yang kita kenal sebagai istilah Orde Baru, bla 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 bla, bayangkan hampir sekitar 32 tahun. Nahdlatul Ulama sanajan sebagai investor terbesar, senajan betul-betul
yang paling berpartisipasi luar biasa, harus berkorban nyawa dan darah anggotanya, para kiainya, para pemimpinnya, untuk bagaimana menjaga, mempertahankan kemerdekaan, ternyata oleh Soeharto, terutama di tengah. Di awal masih dipakai, di tengah kemudian dipinggirkan. Di tengah-tengah perjalanan Soeharto berkuasa, Nahdlatul Ulama tidak betul-betul dilirik. Mana ini kayak karunia bisa ngaran NU sebagai pemilik saham terbesar di negara kita, tetapi tidak atau belum kebagian naon-naon. Nah, zaman Soeharto, kementeriannya Tilok diberi jatah, bla 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 bla, panjang, diintimidasi. Bahkan pada saat pemilu sampai 82, kayaknya 75, 71, 75, kemudian 79, 82, itu namanya aktivis NU diuber-uber terus sampai di penjara dan sampai dulu. Eta innalillahi wa inna ilaihi. Makanya sebagian jamaah kolot nanti darahnya teh dianggapna tadi gitu sebagai politik. Padahal kita sejak 82 sudah keluar dari gelanggang politik praktis, melainkan yang dimainkan oleh NU adalah high politik di belakang layar. Yang menjadi pemainnya biar para politisi yang ada tentu hari ini di PKB atau sebagian di P3, sebagian di Golkar, sebagian di Nasdem, sebagian di Demokrat, sebagian di Golkar, sekarang sebagian di PD, kecuali Padula di PKS. Titik. Kayak menan gelora Padula kami. Yes. Jadi sekali di ibu sanajan pada saat itu diinjak-injak, padahal pada saat itu betul-betul dihantam. Itu kan lamun ngalawan pada orde baru dilawan UN, amat harita masih kuat-kuat, masih loba nu sakti mandraguna enteng kagila-gila. Tapi Nahdlatul Ulama pendekatannya bukan dengan berhadapan-hadapan pis-apis berlawanan, tapi pendekatannya adalah pendekatan persuasif terus. Dan alhamdulillah Nahdlatul Ulama tidak menjadi biang kerok bagi negara dengan cara menciptakan kekacauan, dengan cara menciptakan ABCD. Melainkan Nahdlatul Ulama cukup menjadi ada di luar ring, ada di luar pagar, tapi terus memberikan masukan-masukan, ngajaga masyarakat, ngajaga rakyat, ngajaga umat, supaya umat tetap balalenor dan lain sebagainya, baik ibadah balalenor dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk pada saat era menjelang reformasi, Soeharto turun, Nahdlatul Ulama tidak ambil bagian. Henteu mimiluan nurunkeun Soeharto. Justru yang menurunkan Soeharto itu orang-orang yang menikmati kue pembangunan yang digelontorkan oleh Soeharto, seperti Muhammadiyah, HMI, Nuwar. Nahdlatul Ulama diberi, tidak sakit hati, tidak dendam, kemudian ikut menurunkan, tidak. Cicing, kenapa? Karena meyakini dengan satu keyakinan yang kuat yang tidak bisa tergoyahkan. Bagaimanapun juga nunamina kepala negara sanajan awon sekalipun, sepanjang tidak keluar dari agama Islam dengan kufur terang-terangan, tidak boleh dilengserkan. Titik. Hebatnya keyakinan akidah yang ada di dalam kita, sehingga alhamdulillah kita tidak terlibat. Ibu-ibu, bapak, dede sekalian yang senantiasa saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan reformasi terus berjalan. Keran demokrasi dibuka. Jalmi sallallahu ngomong menang sakarep dewe. Demo berjilid-jilid seolah-olah seenaknya dewe. Nahdlatul Ulama tidak ambil bagian. Tidak ambil bagian. Nahdlatul Ulama bahkan punya pemikiran serta tindakan melarang setiap anggotanya untuk ikut demo berjilid-jilid. Eta lamun pemerintah nanti didem-dem, dicicing-cicing, ditiiskan oleh Nahdlatul Ulama, ya sudah meledak dari kemarin. Pemerintahan hari ini entah masih ada atau tidak. Karena tadi
kelompok-kelompok yang sangat luar biasa, di mana karpet merahnya diberikan oleh Susilo Bambang, oleh presiden kita yang keenamnya, bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu ternyata sangat-sangat luar biasa, nyata betul-betul memberi karpet merah kepada kelompok-kelompok radikal untuk masuk dan mengembangkannya di Indonesia seolah-olah sebebas-bebasnya. Akhirnya mana ribu. Ibu-ibu, adik, bapak sekalian yang senantiasa saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat dari perjalanan cerita akan partisipasinya, akan peran serta Nahdlatul Ulama, dapat disimpulkan bahwa keberadaan jamaiyah, keberadaan organisasi Nahdlatul Ulama berarti sangat penting. Cak dina kitab fikih nama mimbabi ma naon arana mimbabi naon arana al-wasail fi hukmil maqasid, bahwa pelantara itu sama kedudukannya, sama hukumnya dengan tujuan. Kita menginginkan bangsa Indonesia merdeka, punten ibu-ibu, kan supados ibadah bisa tenang, makanya bisa tenang, bergaul, berinteraksi, bermasyarakat bisa tenang. Dan alhamdulillah dengan adanya jamiah kita Nahdlatul Ulama, kemerdekaan masih bisa kita pertahankan. Jadi dengan demikian ayana negara wajib mempertahankan negara wajib, ayana negara berdiri berkat NU mempertahankannya berkat NU, berarti keberadaan Nahdlatul Ulama juga sama kedudukan wajibnya dengan kewajiban mempertahankan negaranya, sama kedudukan wajibnya saling menjaga negara yang kita cintai ini. Tanpa Nahdlatul Ulama seperti tadi kesbunya. Jadi tanpa Nahdlatul Ulama kita tidak bisa bayangkan akan seperti apa proses dan perjalanan bangsa ini. Nah, salah satunya tadi nukurang tadi disampaikan kedudukannya sama pentingnya, berarti orang ngajagana nggih kudu. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana prosesnya kita menjaga? Udah banyak cara. Kahiji nu paling utama ibu geus ngangge baju muslimah. Nu ibu-ibu nu sararepuk mangga gabung sareng muslimat nu rada anomna kira-kira yuswana di bawah 45 mangga gabung sareng Patayat NU. Anu di bawah kira-kira 30 tahunna upami teu kersa gabung sareng Patayat mangga gabung sareng IPP NU. Gitu. Anu pamegetna ya gabung di NU sekarang. Yuswana di bawah 45 gabung sareng Ansor. Di bawah 30 gabung sareng IPP. Terus gitu. Lah organisasi-organisasi profesi na loba, nu kinten-kinten suarana bagus mangga bisa gabung sareng Jamiah Qurra wal Hufaz. Kemudian anu kinten-kinten toreko mangga gabung sareng Jatma. Nu karena kebetulan sarjana mangga gabung sareng Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Nu kinten-kinten guru mangga gabung sareng Pergunu. Nu kira-kira ahli pencaksilat mangga gabung sareng Pagar Nusa. Dan seterusnya. Ada banyak sayap sadayana oleh Nahdlatul Ulama diadakan di dalam rangka semata-mata konsolidasi kangge menjaga namina negara tadi. Lah tentu eta teh namina fisikna wadahna, isina ya nu kudu ibu-ibu jaga, tah pujian dijaga. Setiap acara salat ibunya. Setiap acara salat pujian. Tapi hari rendeng gila pujian Allahumma skina wa samuhisa. Banjir guys, banjir. Ya, pujianna mangga misalnya
wa ashghilil zalimin. Misalnya palai kinten-kinten bebas dari orang-orang zalim. Nu kira-kira palai waras nya sholawat tibil kulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Guys, terus kendara. Mangga pupujiannya teu aya awonna muji ka Gusti maca salat. Jadi lamun aya nu ngaranan cenah eta bid'ah eta sesat, nu ngomong bid'ah nu ngomong sesat, nah sesat dewek bid'ah dewek. Dan Kanjeng Nabi tidak melarang. Ketika Kanjeng Nabi tidak melarang, kok zaman kiwari aya zaman nu ngaku umatna Kanjeng Nabi ngalarang, berarti eta bid'ah. Bener teu Bu? Kanjeng Nabi teu nyesatkeun cenah aya jalmi nu ngaku umatna Kanjeng Nabi ngaku agama Islam menganggap sesat nu karar itu berarti sesat sorangan. Hadisnya jelas. Man qala li akhihi al muslim wa fi riwayatin man qala li ahli kiblati ya kafiru aw ya yahudiyu aw ya nasraniyu aw ya majusiyu faqad kafara. Sing saha jalmina nyarios ka jalmi nu sami sambil menghadap kiblat alias sholat. He kafir, he sesat, he sesat teh. Jadi hati-hati ngomong. Tanu kalar itu mangga dipertahankan sebagai identitas, sebagai ciri bagian dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Wirid sanggeusna sholat banter. Nyakannya doa banter dipertahankan. Mulai dari lamun subuh maghrib aya a'udzu bikalimatillahi tammati syarri ma khalaq. Dilanjutkan istighfar. Dilanjutkan kemudian la ilaha illallah wa la syarikalah dan seterusnya. Kemudian membaca tasbih, hamdalah dan takbir. Terus tahlil, terus doa. Dipertahankan. Ulah jadi jamak nu hanya mikirkan dewek baik. Paham Bu? Ya, ari jamak eta doa sosoranganan, ari jamak mikirkan dewek. Pan ari jamak di masjid, di mushola, di masjid, ogeh kabeh jamaahna pinter. Ogeh kabeh jamaahna bisa doa. Bukankah kantun ngaminan enak nemen, bener? Kantun ngaminan enak nemen guys. Amin. Kang Asrona dari doana dibikin nak ulah ni kabantun sadaya. Nya, eta teh berarti nuduhkeun sae. Aya teh dalilna pirang-pirang. Di mana letak saena eta berarti nu jadi imam peduli terhadap sesama, peduli ka umat, peduli ka jamaah. Henteu hayang bener sareng sae sosoranganan wah, melainkan sae baba renang. Jadi ku kituna lamun aya nu ngomong bahwa cenah nu kitu bid'ah, nu kitu sesat. Sesat sorangan, bid'ah sorangan. Ulah didengikeun geus. Anjing menggonggong katila berlah. Eta teh bagian bukan sekedar dari tadi ciri Nahdlatul Ulama, tetapi menjadi bagian dari bentuk kepedulian kurang terhadap sesama. Kanjeng Nabi teh ieu Bu sangat peduli ka umatna. Sehingga kalimat yang selalu beliau sampaikan, ummati, umatku bagaimana? Eta Kanjeng Nabi sebagai pemimpin. Para ulama nu ngawariskeun ilmuna Kanjeng Nabi ugi juga kedah boga kepedulian terhadap dengan doa tadi. Ya, dengan doa tadi makanya mendoakan sakabehana kalayan doa banter diaminkan ku jamaah
adalah bagian dari bentuk kepedulian pemimpin, para ulama, para kiai, para ustad ka jamaah-jamaahna. Dan lamun doana sorangan bae eta arana individualis, jamaah egois hayang beunghar sorangan bae. Jamaah sempurul hayang sehat sorangan bae. Jamaah rada kurang hayang kira-kira pinter sosoranganan bae. Ya, tah salah. Geus. Jadi gukituna tanpa kita mempertahankan yang seperti ini dengan cara gabung dengan Nahdlatul Ulama, ripuh nu kararieu bisa bertahan. Ya, musola-musola di beberapa tempat, masjid-masjid di beberapa tempat yang sudah dikuasai oleh mereka itu tidak ada lagi wiridan, tidak ada lagi pujian, tidak ada lagi hal-hal anu positif jika kan. Boro-boro cenah istighosa. Wiridan bege teh aya. Jamaah kumaha karep teh ngarek ngadoa erek hanteu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kayak anjuk karena muludan moal aya. Istighosa teh moal aya, anu aya zikir akbar. Naon bedana zikir akbar jeung istighosa? Bahasana beda, isina saru. Saking goblok. Teu daek seolah-olah niru nu aya di dalam Jamiah Nahdlatul Ulama. Guys, ada banyak yang simkuring sulit untuk bisa ceritakan, di mana pentingnya kita mempertahankan nukadar itu sebagai bagian dari bentuk kasayannya, sebagai bentuk dari kasayan pikeun urang pikeun sesama, dengan cara bagaimana kita mempertahankan tadi, dengan cara satu-satunya jalan kita gabung dengan Nahdlatul. Ditanya urang mah NU titik. Sebab ketika tidak ada keberpihakan, sebab ketika tidak ada merek nempel di urang di imaya kalender NU bakal dimanfaatkan oleh orang lain, didatangan diajak nu aneh-aneh. Terakhir simkuring palai carita sebagai inti dari materi hari ini bahwa punten punya ibu kinten-kinten upami apunten punya nikah kemudian gaduh putra. Tujuan nikah palai gaduh putra kanggo naon? Lain kawin teh lain dina raragah seneng-seneng ngungkul. Yang paling penting dari proses bagaimana kita kawin boga anak kemudian tiasa ngadoakeun urang sadayana. Ya Bu ya. Jadi makanya boga anak itu sangat luar biasa. Akan ada yang ngopenan urang, bakal ada yang akan meneruskan perjuangan urang, bakal ada yang bakal terus-menerus mengirimkan ganjaran ke urang. Stok di mana kita masih terbatas, tapi dikintunan terus ku anak, insya Allah akan betul-betul melimpah ruah yang akhirnya akan bisa nambahan bobot kasayan urang, di mana orang pada saatnya mempertanggungjawabkan di hadapan Allah enak. Lain hari kira-kira boga anakna punten tidak mempercayai kirim ganjaran karena anaknya geus kabargang ka ditu. Jang naon boga anak nu itu. Bener Bu? Jadi makanya pebejo biar simkuring sakolahkeun anak hati-hati. Sekolahkan anak kepada lembaga pendidikan anu kinten-kinten jelas. Ulah kabengbat oleh modelna karena di situ mengembangkan Quran. Mondokeun anak ulah kabengbat ku gagahna pondok. Di situ bisa bahasa Inggris, hafalan Al-Quran. Hafalan Al-Quran tidak ada jaminan eta anak bisa ngabaktos terhadap kedua orang tua. Oleh Nabi tempo dulu sudah banyak diperingatkan, rubba qari'in wal Qur'anu yal'anu. Pirang-pirang sang pembaca Al-Quran tetapi Al-Qurannya lira melaknati kepada pembaca. Ya, itu tos diingatkan. Yang seperti apa? Pembaca yang kemudian dibaca ngalahatan, pembaca yang ketika membaca mau ukur di diri, tidak sampai ke hati. Pembaca
mudah dititenana, anu gampang nyalahkeun orang lain, nu gampang nyesatkeun orang lain, nu gampang ngapir-ngapirkeun orang lain. Sampai di dieu tidak sampai menyirami hatena sehingga kemudian hatenya menjadi hate anu naon namina anu bening, hate anu saya, hate anu tidak gemerangsa. Jadi hati-hati. Hafalan Quran tidak jamin menjadi soleh. Kukituna yang perlu dipandang, yang perlu jadi patokan guru nasaha. Guru eta belajar nakasaha. Kiai nasaha, kiai eta sanad keilmuan kaluhur nasaha. Nya, nu ngajarna kira-kira eta lembagana gabung teu ka enu titik geus kitu. Nitenana kitu bae gabung jeung enu beres. Lamun entuk ulah. Ya, ulah teh dua alasan nu kusim kuring perlu didugi. Yang pertama tadi, ibu percuma kan punya anak. Anak tidak akan wigati ke ibu. Anak tidak akan memperhatikan setelah ibu tiada. Bangsana tahlil mendak, bangsana haul, tas doa kirim doa karena terpercaya. Seri terpercaya pada kumah-kumah disuruh-suruh kajian ngerti bacana terpercaya karena sudah dicekoki terlalu dalam ajaran-ajaran yang salah. Yang kedua, ibu yang perlu disampaikan di dalam Al-Quran itu kan Allah tegas menegaskan, menyampaikan, menfirmankan bahwa kita sebagai seorang anak punya kewajiban hormat terhadap orang tua. Benar bu? Wabil walidaini ihsana, sejajar dengan keharusan berbuat baik kepada orang. Berarti menunjukkan kebaikan, karena berbuat baik kepada orang tua itu sama kedudukannya dengan kepada Allah. Mulanya dina hadis lain kan Nabi menyebutnya ridho fi ridhol walidain. Ridho ka Gusti Allah ada atau Nabi ditentukan ridhona kedua orang. Lamun kedua orang tua tidak ridho, Allah kira-kira tidak bakalan ridho upami eta menyangkut perkawis-perkawis anu tidak bertentangan dengan agamanya. Yes. Lah ini hiji muka dua tapi hiji. Poin A. Poin berikutnya Allah tegas di dalam Al-Quran ibu yuk pirengkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wala taqul lahuma uffin, jangan pernah sekali-kali ngomong ka sepuna. Ngecedok coba mi. Ayat itu ayat di sumur kondang. Yes. Ya, jadi walan tanharhuma, dan jangan membentak. Jangan membentak. Bagaimana membentak tadi? Kolot-kolot ke. Baru kita lihat cicing. Jama kolot gitu-gitu. Yes. Tapi wa qul lahuma qawlan karima, berkatalah atau sampaikanlah ucapan kepada kedua orang tua itu qaulan karima, ucapan yang bagus. Berarti lamun kitu nu dimaksud ulah nganyeri jama kok Allah. Nu namina dibentak eta kan fisikna mah teu ka towel, tapi hatena ka towel. Nu diomong teu ka jiwit awakna mah, tapi hatina kaji budak ya Allah. Pan wing teh ngedengnya teh geuning hese mah. Geuning nyana ayeuna wani kitu. Bla panjang. Lah kira-kira ye nyerina dijinit hatena pake kitu tadinya dibentak atane diomong sareng disalahkeun ku anak nyeri endi. Sami wae nya. Nyeri disalahkeun amat disesat-sesat ku anak. Pangajian kieu teh sesat ibu misalna. Ulah ngaji kadinya ibu didinya mah sesat kabeh.
Eta kira-kira leuwih nyeritan teh. Sami bae. Sami wae berarti leuwih nyeritan. Yes. Tah, berarti kan intina teu kenging. Barang ayeuna ibu nyakolakeuna ka sakola karena nempona gagah, balik-balik anakna nyalakeun sepuh nah nyesatkeun sepuhna. Eta ibu ngarasa gagal henteu ngadidik anak gak rugi henteu rugi. Jadi makana mumpung encan upami encan ye si ade-ade kade ulah salah nyakolakeun urang kali, ulah salah kinten-kinten naon namina mondokeun urang kali. Nya, pertanyaan terakhir, eta ajaran nu diajarkeun ku guru-guruna anak nu nyalakeun kolotna, eta ajaran salah tante kira-kira? Salah. Kenapa salah? Kumargi Kanjeng Nabi ge yeuh Bu, Kanjeng Nabi ge memerintahkan kepada para sahabat. Nah, tetap berbaik hati dengan kedua orang. Sanajan orang tuana masih kafir, ulah ditomor-tomor, ulah disesat-sesat, ulah disalah-salah. Dari masuk Islam mah hidayah ti Gusti. Sementara kewajiban berbuat baik ke kedua orang tua tetap adalah perintah. Makanya ketika Asma binti Abi Bakar tanya kepada Kanjeng Nabi di mana ibuna pada saat kecan Islam, Asma nanya ke Kanjeng Nabi, apakah sim kuring masih tetap kedah nyambungan ibu sim kuring? Apa jawab Kanjeng Nabi? Sambungan. Kanjeng Nabi tidak memerintahkan tomor-tomor indungnya barangkali naya pondok gaya nemen di dalam namun hafalkan Al-Quran biaya namal berjuta-juta, bangunan namen tereng atas nama sakola, atas nama pondok pesantren, balik anakna kakolot kabe ngalunjak wani nyalakan bahkan nyesat-nyesatkan kako. Eta berarti ada yang salah di dalam apa yang disampaikan oleh lembaga kita. Nukaran itu teh kudu dihindari. Nukaran itu teh penyakit negara. Nukaran itu penyakit agama. Nukaran itu yang merusak citra Islam yang rahmatan lil alamin. Nukaran itu tah nu kira-kira ku urang kedah dikanalisasi, ku urang kedah dicegat ulah aya di kira-kira sumur kondang, ulah aya di Karangwaring, ulah aya di Indonesia. Kaditu kamangka di Indonesia sebagian geus sararona, di sumur kondang amat meureun geus kira-kira Islam kabeh sanajan sebagian masih KTP. Nya, geus salat kabeh terutama satahun sakali meureun datang ka masjid, ngerageun bajuna anyar. Kira-kira gitu ya. Ya. Jadi kumaha carana dibendung, kumaha carana tidak diterima, kumaha carana negara itu supaya tidak ke depan menjadi cucuk, menjadi benalu, menjadi kira-kira nu bakal ngarepotkeun urang. Jadi intina hayu urang berdasarkan rentetan cerita tadi bagaimana Nahdlatul Ulama berperan, bagaimana berpartisipasi, bagaimana menanamkan saham sangat luar biasa. Urang ayeuna sebagai generasi berikutnya jaga Nahdlatul Ulama, gabung dengan Nahdlatul Ulama, dengan urang gabung dengan urang aya di dalamnya, dengan urang menjaga tadi sarua jeung urang ngajaga akidah urang ngajaga agama urang ngajaga negara urang sehingga negara aman, insyaallah ibadah aman. Intina eta, intina hirup teh bisa ibadah dengan baik. Negara itu sekedar wasilah, itu penting negarana apa. Urang ulah terpancing dengan pertanyaan aneh-aneh. Kira-kira saya mana Al-Quran dengan Pancasila itu kan pasti jamaah HTI. Al-Quran dibandingin dengan Pancasila, jamaah goblokna baik mana Presiden Jokowi dengan Kanjeng Nabi Muhammad, setan eta. Teu kudu dibanding-bandingkan, tapi nu jelas Presiden Jokowi presiden urang nu kudu urang jaga. Titik. Teu kudu dibanding-bandingkeun jeung maneh. Ari ngabandingkeun teh ka mangka levelnya. Ka mangka kira-kira satu kelas. Nya, ari teh satu kelas arana lain ngabandingkeun, arana jamaah
Sempro. Misalnya dibandingkan ganteng mana Tukul Arwana dengan Kang Asro, setan. Ya namun ada yang bandingkan ya kira-kira Kang Asro bandingkan ganteng mana Kang Asro sareng saha gitu. Terus kira-kira satu ulah jemuran. Gitu. Jadi nu kira-kira namanya artis kira-kira di ulah ngabandingkeun baina sama wasumur empor. Dibandingkan gitunya harana satu eta teh pertanyaan jebakan. Ku kituna nu ngaran itu hapus gitu. Lamun mirang dina, jadi sekali dia orang gabung dengan Jamiah Nahdlatul Ulama, gabung di dalamnya, kemudian orang sadayana jagi dengan cara secara fisik gabung, secara nani gabung, kemudian secara amaliyah tadinya pujian, wiridan, muludan, marhabanan, dan sapiturun dijaga. Karena itulah paku bumina Indonesia, alhamdulillah menjadikan Indonesia tetap aman terkendali meskipun terdiri dari sekian ribu suku. Indonesia tetap tidak bencana di beberapa tempat karena Indonesia dijaga oleh para kekasih Allah yang senantiasa sanajan ada di dalam garis yang lempeng. Nah, secara hitungan geologis itu kira-kira mudah untuk urut. Ukituna sekali diurang ayu pertahankan Jamiah Nahdlatul dengan cara orang gabung dengan amaliyah orang terus baca dengan orang abai terhadap anu ngajak aneh-aneh dengan cara orang bagaimana anak-anak orang dipondokin ka benar dengan cara orang doa supaya anak-anak orang tetap ada di dalam barisan Nahdlatul Ulama dengan cara orang ngajak bilih aya nu geus kabengbat diomong wah di aku anakku aingnya lamun kudu sakola kadinya dan sapitur. Nah, moga-moga dengan cara tindakan pencegahan dan preventif yang seperti ini kita akan tetap terjaga, anak incu kita tetap terjaga, akidah kita terjaga, Islam Ahlussunnah wal Jamaah Indonesia tetap terjaga, negara kita juga akan tetap terjaga ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira yang kedah ditaros mangga naon bae teu kedah langsung karena kaitanana enu. Tapi naon dan jantan sadidinten. Mangga ibu ayah. Mangga. Ayah di luar. Buat ke bu, mulai sini. Bila ayah mangga. Mumpung di doa dan harus didoakan mah ya. Anu ayah mangga. Ya. Itu teh aya teh abang geus paham kabeh apa teu paham? Bising salah Bapak. Ulah ngomong bising salah geus pan dibenerkeun sasarengan Ibu. Mangga ge Bu. Ditungtun Ibu. Siapa sih? Mangga. Harus kena salah. Teu naon-naon. Supaya Ibu jantan yakin kan bising salah ditaroskeun diantep karep melanggar bising salah berarti ibu teu mantap. Makanya ke dengan cara ditaroskeun Iya Bapak, hari ini di dasar sih ya, Mak. Ibu anjog karena naon nu penting kurang kedah didugikeun kaitanana sareng saman sasih raja. Kanjeng Nabi itu sosok Nabi yang betul-betul tidak memprioritaskan, tidak melulu mengejar nunamina jumlah, tidak mengejar nunamina perbuatan atau perjuangan fisik, tetapi juga Kanjeng Nabi menjaga keseimbangan pentingna fisik dan non fisik, pentingna jumlah dengan kualitas jumlah, pentingna penyebaran, tetapi juga penting menjaga mengisi yang disebarkan. Karenanya 12 bulan itu tidak disuruh ekspansi perang. Ada 4 bulan yang dilarang perang, yang disebut sebagai bulan Ashhurul Hurum, bulan mulia.
Sasi Muharram, sasi Rajab, sasi Syaban, sasi Ramadan. Geus, bulan-bulan eta teh kamangka sing tariraka. Kamangka sing ngadaroa, kamangka sing loba maca istighfar. Tanya bacaan bisa istighfar biasa nu paling gampang. Ya, aya nu nyebatkeun bentukna kinten-kinten kalayan cara membaca tasbihnya. Jadi misalnya simkuring bisa dongengkeun, bisa caritakeun beberapa poin anu kaitanana sareng naon namina sesuatu yang dibaca di dalam bulan Rajab. Nyebutnya misalnya aya nu maca tasbih bisa kawilan kan? Nyadina di tas saya mah abdi ngagaradag be detailna teh ku Kang Asro disampaikan bacaana, kemudian jumlahna dan sapiturutna. Nu kusim kuring pengen disampaikan bahwa tidak ada jeleknya. Nembe kamari sim kuring sampaikan di Masjid Pelita Taqwa sebagai materi khutbah. Bahwa kata sim kuring Kanjeng Nabi itu betul-betul menjaga harmoni tadi. 4 bulan ini sebagai bulan di mana umatnya oleh Kanjeng Nabi diperintahkan untuk mikirkan dewek, ulah mikirkan batur. Jadi dengan cara tadi doa, dengan cara baca, dengan cara bla 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 menghormati tadi. Ada istilah rojaba naon arana syahrul rojaba syahrul istighfar. Makanya ya doa Allahumma ballighna, Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'ban wa ballighna Ramadan dan sabi itu. Lah kemudian bagaimana tentang dalilna? Sanajan dalilna katakanlah sebagian Bu ada yang lemah, tapi sebagian ada yang kuat. Ulah kemudian dipukul rata berkaitan dengan ngahormatan, berkaitan dengan ngahirup-hirup bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Ramadan. Dalilna lemah ulah gitu. Terjama saking bener-bener teu apal can ngajina can tuntas. Atau bisa jadi ngajina tuntas tapi ada orderan dari orang lain supaya ngacak-ngacak teh para ruh. Dan yang sebagian ada yang soheh. Kalaulah tidak soheh dengan dalil yang sebagian, kita harus paham bahwa sebagian besar para ahlul hadis, para fuqaha berpendapat bahwa make dalil anu dhaif, anu lemah sanana kumarga rawin anu kumaha kanggo keutamaan amal itu kenging. Nah, gitu dah. Hiji. Yang kedua, sanajan dhaif toh tetep ucapana Kanjeng Nabi. Ari Kanjeng Nabi ngucapkeun eta teh di tahun sebelum ada Hijriah, sementara rireng-rengan dhaif hasan mah ayana teh di setelah 200 tahun Kanjeng Nabi teh aya. Abad pertengahan akhir abad kedua, abad awal ketiga dan seterusnya. Itu nembe ada ilmu namanya ulumul hadis yang di dalamnya membahas tentang kriteria hadis. Ada soheh, ada hasan, ada dhaif dan lain sebagainya. Jadi ku sabab eta tetap ucapan Kanjeng Nabi dari sisi hadis urang kedah yakin bahwa kemudian hukum ngamal kena di mana itu menjadi bahasan fikih, silakan saja. Kalau kita tidak mempercayai terhadap hadis tentang bulan Rajab yang padahal itu ucapannya Kanjeng Nabi, namanya orang tidak mengimani terhadap apa yang dibawa oleh Kanjeng. Bahaya deh bahaya. Jadi begitu. Nah, bacaan naon ada istighfar, ada tasbih, ada doa tadi detailna ke aku Kang. Itu punya cekap masih ada. Urang lebihna mohon maaf yang sebesar-besarnya. Fasatadkuruna ala ma aqulu lakum wa aqawtu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.